Jarum suntik merupakan salah satu alat yang sangat sering digunakan dalam bidang kesehatan. Beberapa kegunaannya yaitu digunakan untuk menginjeksi obat ke dalam tubuh, pengambilan darah, dan juga membantu dalam proses pemasangan infus. Nah, selain itu, jarum suntik ini juga digunakan karena lebih memudahkan dalam melakukan berbagai tindakan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang suka dan nyaman ketika mendapatkan tindakan dengan menggunakan jarum suntik. Dalam sebuah studi, 63% anak-anak berusia 6-17 tahun mengaku merasa takut terhadap jarum suntik, yang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya rasa sakit yang dirasakan selama proses imunisasi. Nah, dalam penelitian lain yang melibatkan anak-anak berusia 4-16 tahun dengan diabetes tipe 1 menunjukkan bahwa 40,9% dari mereka merasa takut terhadap suntikan, sementara 22,7% melaporkan adanya rasa sakit terkait suntikan. Nah, ketakutan terhadap jarum suntik ini tidak hanya dialami oleh anak-anak saja, tetapi juga dapat dialami oleh orang dewasa, di mana dalam sebuah data menunjukkan sekitar 22% dari populasi dewasa diperkirakan memiliki rasa takut terhadap jarum suntik. Melihat fenomena tersebut, maka diperlukan adanya gagasan futuristik sebagai respon untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, salah satu gagasan futuristik ataupun inovasi yang dapat mengatasi masalah atau persoalan takut jarum suntik adalah mosquito needles. Nyamuk merupakan serangga yang dapat menghisap darah manusia dengan menggunakan mulut nyamuk atau proboscis. Proboscis, walaupun nampak sederhana, sebenarnya merupakan struktur kolektif yang rumit. Bagian luarnya disebut labium berbentuk seperti selongsong terbelah dan berujung pada labella. Bagian dalamnya disebut vasikel berupa seperangkat stylets atau alat mulut untuk menghisap darah. Vasikel terdiri dari 6 macam stylets, yaitu yang pertama, sebuah tabung labrum merupakan stylet terbesar, berujung runcing dan berfungsi seperti selang untuk menyedot darah. Yang kedua, sepasang mandibel berbentuk tabung tipis. Yang ketiga, sepasang maksillae berbentuk jarum bergigi semacam gergaji dengan ketajaman nano. Yang keempat, sebuah hipofaring berbentuk pipih dengan kanal air liur atau saliva di bagian tengahnya. Yang kelima, vasikel berperan sebagai mekanisme penusuk dan saluran makanan. Yang keenam, labium. Saat menghisap darah, labium ini akan melengkung dan tetap berada di permukaan kulit. Jadi sebenarnya hanya vasikel yang melakukan penetrasi ke dalam kulit. Proses penghisapan darah seekor nyamuk tidak sesederhana kelihatannya, karena terdapat serangkaian mekanisme kompleks yang harus bekerja secara sinergis. Proses tersebut bermula setelah nyamuk meraba dan menemukan tempat yang sesuai pada kulit calon mangsanya. Lalu terjadilah proses penghisapan darah. Prosesnya seperti berikut ini. Yang pertama, ujung proboscis ditekan ke permukaan kulit, lalu labella merentangkan kulit agar ujung vasikel dapat dengan mudah merobek lapisan terluar. Selanjutnya, maksila yang memiliki gigi digunakan untuk menggergaji ke dalam jaringan kulit. Yang keempat, pasangan mandibel berfungsi membuka jaringan kulit yang telah ditusuk agar tidak menjepit vasikel. Yang selanjutnya, di sisi lain, labium berperan sebagai penyangga agar vasikel tetap lurus saat dimasukkan. Setelah sebagian besar vasikel masuk ke dalam kulit, vasikel terlepas dari ujung labium dan labium terlipat membentuk lengkungan. Ujung tabung labrum kemudian mengoyak pembuluh kapiler, menyebabkan perdarahan. Kelenjar ludah menyuntikkan saliva untuk mencegah darah membeku. Begitu kolam darah terbentuk, nyamuk dengan cepat mudah menghisap darah menggunakan tabung labrum. Hal yang disebutkan tadi merupakan alasan mengapa gigitan nyamuk tidak terasa menyakitkan. Nyamuk memiliki alat penusuk tanpa rasa sakit tercanggih daripada semua jarum suntik yang pernah dikembangkan oleh manusia. Ketika vasikel menembus kulit, semua bagian dari mulut berfungsi dalam satu mekanisme yang teratur. Mosquito needle ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jarum suntik lainnya, di antaranya yaitu pengurangan penggunaan jarum suntik yang lebih besar. Dengan mosquito needle, prosedur pengambilan darah atau injeksi tidak memerlukan penggunaan jarum besar yang sering menakutkan pasien. Nah, hal ini akan memberikan solusi untuk pasien yang takut dengan jarum besar atau yang memiliki masalah dengan pembuluh darah yang sulit untuk dijangkau. Kelebihan yang selanjutnya yaitu adalah mosquito needle ini dapat mengurangi rasa nyeri dan rasa sakit pada pasien, di mana jarum pada inovasi mosquito needle ini kurang invasif. Dengan dimensi yang dirancang, dapat menghindari rangsangan syaraf yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Nah, meskipun pemberian obat secara oral dapat mengatasi beberapa masalah ini, namun banyak obat tidak dapat diserap secara oral karena degradasi di hati dan saluran gastrointestinal, sehingga suntikan agen terapeutik merupakan praktik yang sangat umum di semua tempat pelayanan kesehatan.
Kelebihan ketiga dari mosquito needle ini adalah meminimalkan risiko cedera dan komplikasi, di mana jarum dengan dimensi yang sudah dirancang dan ukurannya yang sangat kecil dapat mengurangi risiko cedera pada pembuluh darah atau jaringan di sekitar tempat injeksi. Ini juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pembengkakan atau memar setelah injeksi obat. Selain itu, penggunaan mosquito needle juga dapat mengurangi risiko infeksi karena ukurannya yang sangat kecil sehingga meminimalkan kerusakan pada kulit dan jaringan. Yang keempat, yaitu adalah peningkatan keamanan dan efektivitas pengobatan, di mana mosquito needle ini dapat lebih tepat dan efisien dalam menyampaikan obat ke dalam tubuh, karena saluran yang dibuka oleh jarum mikro ini memungkinkan obat untuk masuk dengan cepat dan efektif. Dan hal ini juga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk obat diserap dan dapat meningkatkan konsentrasi obat yang mencapai ke tempat yang diinginkan. Kemudian, untuk kelebihan yang selanjutnya dari mosquito needle ini, atau kelebihan yang kelima, adalah meningkatkan efektivitas prosedur, di mana mosquito needle dapat mempercepat prosedur pengambilan darah atau injeksi obat. Waktu yang dibutuhkan untuk proses menjadi lebih singkat karena microneedle mengurangi hambatan fisik seperti ketebalan kulit atau ketegangan pada pembuluh darah yang biasanya terjadi pada jarum yang lebih besar. Jadi, secara keseluruhan, penggunaan mosquito needle dalam injeksi obat dan pengambilan darah memiliki potensi untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan kenyamanan, mempercepat prosedur, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan pengobatan. Namun, seperti semua prosedur medis lainnya, penggunaan mosquito needle ini harus diawasi oleh tenaga medis yang terlatih untuk memastikan prosedur yang dilakukan dengan benar dan aman. Terdapat beberapa kekurangan untuk mosquito needle ini. Yang pertama yaitu jarum mikro yang terbuat dari bahan silikon selama ini pernah dibuat mudah patah. Walaupun jarum ini terbukti cukup kokoh, akan tetapi terlalu rapuh sehingga beresiko patah di dalam kulit. Yang kedua, jarum mikro yang terbuat dari bahan polimer tidak mudah patah tapi terlalu lentur sehingga melengkung saat akan dimasukkan. Yang ketiga, jarum mikro juga mudah dibuat dengan bahan logam, akan tetapi biaya manufakturnya sangat tinggi. Nah, itu tadi salah satu gagasan futuristik dalam bidang kesehatan, yaitu mosquito needle. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.